Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kali ini kita tetap sehat bugar dengan izinnya Allah. Kita tetap diberikan panjang umur, bisa ngaji bareng lagi. Alhamdulillah. Pokoknya jangan bosan-bosan ngaji pemirsa ya. Ngaji itu betul-betul yang akan kita gunakan, yang betul-betul yang akan kita pakai, yang betul-betul akan mengantar kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam posisi yang bahagia, sejahtera, ceria dan lain sebagainya. Ngaji pemirsa. Menuntut ilmu itu akan menambah wawasan kita, pengetahuan kita, akan bisa menambah iman kita, takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya akan menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad an Bilal. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum wa qurbatun ilallahi ta'ala wa manhatun 'anil ismi wa taghfirul lisayyiati wa matradatul lidda'i 'anil jasadi. Mirza yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasulullah bersabda, kita untuk melaksanakan sholat malam ataupun qiyamul lail. Qiyamul lail itu bisa kita artikan sholat malam, dan juga bisa kita artikan mendirikan malam-malam dengan ibadah-ibadah yang di situ ibadah tersebut bernilai pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa melaksanakan qiyamul lail, sabdanya Rasulullah, qiyamul lail itu yaitu termasuk amaliyah orang yang soleh, orang yang soleh sebelum kita terdahulu, mulai dari Rasulullah, dari sahabat, dari tabi'in, dan sampai ulama sampai sekarang. Itu adalah amalan-amalan mereka yang betul-betul amalan tersebut betul-betul ada kualitas pahala di dalamnya. Sampai di situ sampaikan wa qurbatun ilallahi ta'ala wa manhatun 'anil ismi. Qiyamul lail atau kita melaksanakan sholat malam atau ibadah-ibadah di malam, baik itu di sepertiga malam, baik itu di pertengah malam, baik itu di seperempat malam, pemirsa yang dirahmati Allah, itu bisa dikatakan qiyamul lail. Itu sarana mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban ilallah, dan bisa mencegah dari dosa, Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya amalan ini berat nih pemirsa. Konsekuensinya kalau berat itu, kalau mengacu dari firman-Nya Allah, itu di dalam surat Al-Insyirah itu, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak
Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi di situ ada kesulitan, ya toh. Pasti setelah dibaliknya kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maksudnya apa pemirsa? Maksudnya kita melaksanakan sholat malam ataupun qiyamul lail itu berat. Godaannya, enak-enaknya mancal kemul, enak-enaknya kita tidur nyenyak, apalagi musim penghujan pemirsa. Hujan rintik-rintik turun, hawa dingin, suruh bangun di pertengah malam atau di pertigaan malam. Setannya itu rebutan untuk menggoda, bujui terhadap orang itu. Jangan bangun, enak tidur. Itu sesuatu hal yang sulit pemirsa, sesuatu hal yang sulit. Akan tetapi kalau dipaksakan kita bisa melaksanakan, itu nanti konsekuensinya insya Allah akan mendapatkan kemudahan, akan mendapatkan kebahagiaan di balik kesulitan tersebut. Nah, ini buktinya pemirsa, sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa takfirul sayyiati. Jika kita bisa melaksanakan itu, ya mulal, di situ akan bisa melebur kesalahan-kesalahan kita, alias dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, luar biasa. Terus yang terakhir, wa matrodatul lidai anil jasadi, dan bisa menolak penyakit yang menghinggapi ataupun yang berada di dalam jasad kita. Luar biasa pemirsa ya, ternyata qiyamul lail itu yang kita kira mungkin sesuatu hal butuh di situ ada pahala, dapat pahala, tapi ternyata di dalamnya itu masya Allah luar biasa. Di dalamnya itu ternilai bahwa itu ibadah mendekatkan diri kepada Allah, bisa mencegah dari dosa, bisa melebur dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kita, dan di situ bisa menolak bala ataupun menolak penyakit yang ada di jasad kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seperti ini insya Allah kita bisa melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Membuktikan, coba jari ngendikane Rasulullah tak bukti nih bener apa ora. Pemirsa, coba sesekali gitu, ketika kita ngaji kita sampaikan dawuh-dawuh Rasulullah, sabda-sabda Rasulullah, coba kita mempunyai greget untuk melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nanti kita punya greget untuk melaksanakan kehidupan dalam penuh keyakinan, insya Allah apa yang disampaikan Rasulullah itu tidak muluh, tidak nganggur, pasti ada hasilnya. Coba pemirsa, kita bersama-sama, diri saya sendiri juga belajar kepada diri saya sendiri, saya memperbaiki diri untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya Allah dan juga sunnah-sunnahnya Rasulullah. Dan pemirsa juga berupaya untuk selalu membenahi diri, untuk selalu berusaha meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin pada saat ini pemirsa ada yang belum bisa melaksanakan qiyamul lail dengan mendengarkan sabda Rasulullah yang seperti ini. Aku punya sakit misalkan, aku punya penyakit di dalam jasad saya, gak sembuh-sembuh, coba saya tak qiyamul lail. Siapa tahu nanti Allah memberikan jalan bisa menyembuhkan penyakit saya dengan penuh keyakinan saya untuk melaksanakan sabdanya Rasulullah, yaitu qiyamul lail, yang insya Allah di situ akan disehatkan badannya dari penyakit-penyakit yang menghinggapinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian
sabda Rasulullah yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang contohkan oleh Rasulullah, yang didawuh-dawuhkan oleh Rasulullah, kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, yang dengan harapan kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan baik di dunia ini kelak di yaumul akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahli tuqa wa min ahli sabar wa min ahli sadaqah wa min ahli sa'adah wa min ahli istiqomah wa min ahli istiqomah wa min ahli istiqomah wa min ahli ibadah wa min ahli taubat wa min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli Quran wa min ahli salamah wa min ahli jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaat barokahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.